Nah sobat semuanya, ini adalah penampakan dari pusakanya yang dulu saya dapatkan dari seseorang penjual yang ada di emperan atau di pinggir jalan itu seperti itu. Nah ini adalah warangka gawannya. Coba saya buka untuk pusakanya. Nah ini sobat semuanya, ini adalah penampakan dari pusakanya, dan ini untuk gandeknya dia bergandek naga, dan untuk pamornya ini adalah pamor Banyumili. Dan kalau saya boleh bilang, untuk gandeknya naga yang seperti ini dia karena luk 5. Kalau kalian mungkin lebih gampangnya disebut dengan naga siluman gitu saja. Coba akan saya buka untuk di buku ini. Nah di sini ada keterangan yang namanya naga sruwe. Luknya ini luk 5. Kepala naga bermahkota, keadaan perit tidak tampak jelas. Nah apakah mungkin ini naga sruwe ataukah naga Pandawa? Kalau di atasnya ini tadi ada juga keterangan tentang naga Pandawa, ini juga luk 5. Jadi kepala ular biasa, jadi primitif, jadi tidak memakai apa-apa, tidak memakai mahkota ataupun kuluk pada gandek, tanpa perit atau biasanya memakai hiasan gambar pamor. Jadi kalau di sini kan kepalanya tidak memakai apa-apa. Nah sedangkan kalau di pusaka ini dia kayaknya memakai mahkota. Nah itulah kenapa saya menyebutnya ini naga sruwe, sobat. Nah ini kalau kalian menyebutnya ini misalkan naga siluman, mas, silahkan. Di sini kita intinya belajar, jadi di sini bebas untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan ini sobat semuanya, untuk pamornya adalah wilining warih atau Banyumili, rezeki yang lumintu walaupun sedikit demi sedikit tetapi selalu ada saja. Itulah yang utama tuah dari wilining warih atau Banyumili. Nah ini sobat, ini adalah pusakanya. Oke, kita lanjut lagi untuk di pusaka kedua. Nah sobat semuanya, ini adalah pusaka yang kedua yang akan kita review. Nah kalau kalian melihat di sini, ini untuk di pamornya, di bagian bilah yang ini ada 2 pamor kalau menurut saya. Yang pertama adalah pamornya, pamor nunggak semi. Nah ini nunggak semi. Dan yang kedua ini pamornya ngulit semongko. Coba kita akan melihat keterangannya dari buku pamor. Nah ini adalah pamor ngulit semongko. Sepintas seperti kulit semangka, tuahnya ini seperti sumsum buron, memudahkan mencari jalan rezeki dan mudah bergaul pada siapa saja dan dari golongan manapun. Pamor ini tidak pemilih, jadi intinya cocok bagi siapa saja. Coba kita akan melihat lagi untuk tuah dari pamor nunggak semi itu seperti apa. Kita akan membuka di buku pamor. Nah di sini sobat. Nah kalau kalian lihat di sini, ini adalah pamor nunggak semi. Pamor ini terletak di tengah sor-soran. Bentuk seperti tampak di gambar samping, berkombinasi dengan pamor waswutah. Tuahnya untuk mendapatkan rezeki, walaupun bagaimanapun kecilnya tidak termasuk pamor pemilih. Dan ini pun juga bukan pamor pemilih. Ini adalah pamor nunggak semi, sobat. Nah ini, kalau kalian lihat di sini, ini untuk gonjonya ini semacam kayak gepeng gitu ya, sobat ya, dan panjang. Nah ini waktu saya dapatkan itu kesannya itu kayak wingit banget gitu, apalagi di bagian ini, di bagian pesinya sini, ini ada rambutnya gitu, ada rambutnya. Lalu setelah saya sertikan, wah dah rambutnya dibuang. Lalu kita akan melihat lagi sobat untuk pamor selanjutnya, yaitu pamor sodo lanang atau sodo sakler. Nah di sini kalau kalian lihat, ini adalah pamor sodo lanang, arti harfiahnya adalah lidi sebatang. Bentuknya sesuai dengan namanya, berupa garis lurus membujur sepanjang bilah. Tuahnya ada yang untuk menambah kewibawaan, ketenaran, atau apa ini ya, popularitas. Popularitas atau keteguhan iman. Dan pamor ini cocok untuk semua orang. Nah ternyata ini pusaka yang cocok untuk siapa saja. Dan ini untuk dapurnya, kalau menurut saya ini dapur Sempono luk 9. Nah ini. Dan ini sudah dalam keadaan
diwarangi. Coba kita akan mereview di pusaka ketiga. Nah sobat semuanya, ini adalah pusaka ketiga yang kita review hari ini. Coba kalian amati untuk warangkanya. Oh, sudah sangat ganteng sekali ini, sudah bagus banget gitu. Nah kalau seperti ini kan memandangnya kan enak. Coba kita akan buka untuk kerisnya. Nah sobat semuanya, ini adalah kalau kesan yang nampak pada pusaka ini adalah dia gagah. Dia sangat gagah sekali. Karena apa? Karena untuk di bilahnya ini memang bilahnya lebar sekali, lebar sobat. Nah, jadi kalau diagem atau digenggam seperti ini, kesannya itu kayak gagah banget gitu, birowo gitu. Nah ternyata setelah diwarangi sobat, ternyata ini pamornya ngebior. Nah kalau saya melihatnya ini masuk di pamor pedaringan kebak. Pedaringan kebak itu berhubungan dengan kerezekian, turah-turah rezeki yang lebih, itu seperti itu. Diharapkan seperti itu pemilik dari pusaka ini, rezekinya ini bisa berlebih gitu, seperti itu. Dan di bagian ini, bagian gonjo ini sobat semuanya, saya mendapati ada sebuah pamor. Nah pamor yang ada di sini di bagian tengah-tengah antara gonjo dan juga pesi ini kalau boleh saya bilang ini namanya pamor rojo temenang. Jadi pamor rojo temenang itu kalau nggak salah tuahnya itu agar kita mudah disegani oleh orang-orang di sekeliling kita, itu seperti itu. Jadi apa ya, gampang disegani oleh orang gitu. Jadi dan di bagian ini, bagian belakangnya ini ternyata ada pamor semacam kayak pamor tundung mungsuh. Nah ini sobat. Nah ini. Lalu untuk di bagian sini, bagian bilah baliknya ini, saya mendapati sebuah pamor. Kalau di sini kemungkinan adalah pamor tiban. Jadi pamor yang tidak direka sebelumnya. Jadi semacam kayak ini ya, apa, anugerah gitu, seperti itu pamornya. Nah coba kita akan cari tahu pamor kudung itu seperti apa. Kita buka buku pamornya. Nah ini adalah pamor kudung, bentuknya seperti ini. Nah ini kan, nah seperti ini. Coba kita akan baca untuk deskripsinya seperti apa. Ini pamor ini terletak di ujung bilah dan tuahnya seperti namanya untuk melindungi pemiliknya dari serangan guna-guna dan perlindungan dalam situasi darurat. Pamor ini sering digunakan untuk penunggu rumah. Wah luar biasa sekali ternyata. Dibalik dulu kesannya yang sederhana. Jadi dulu waktu saya dapatkan tuh, wah ini keris sederhana sekali, tapi saya tahu kalau ini keris istimewa. Jadi akhirnya setelah diwarangi, ya muncullah pamornya yang luar biasa. Nah ini sobat semuanya, ini yang saya katakan tadi, pamornya pamor persimpangan seperti ini. Nah ini kalau saya boleh bilang ini adalah pamor kolocokro tiban. Nah ada di bagian sini. Nah seperti huruf X gitu. Coba kita akan cari tahu di buku pamor, kira-kira untuk pamor kolocokro itu bentuknya seperti apa, dan untuk tuahnya untuk apa. Kita akan, nah di sini kita akan melihat di sini. Ini ada kolocokro. Nah ini semacam kayak X gini, tergolong pamor langka untuk penguasaan wilayah, kekuasaan dan kewibawaan serta kepemimpinan, baik dipakai oleh pemimpin masyarakat. Ada faktor penolak balak dan guna-guna. Wow ternyata ini sangat luar biasa sekali sobat. Kalau saya boleh bilang ini adalah semacam kayak anugerah, pamor anugerah. Jadi pamor kolocokro tiban dan juga pamor kudung tiban. Nah, dan ini pusaka ini sungguh sangat layak untuk dikoleksi. Nah demikian tadi sobat, kita sudah mereview dari ketiga pusaka yang awalnya itu pusaka yang sederhana, pusaka yang dipandang sebelah mata, tapi setelah saya rawat, saya berikan sentuhan keajaiban, jadi pusaka yang sungguh-sungguh istimewa. Jadi sesuatu yang sederhana itu karena memang belum diberi sebuah sentuhan ajaib,
Tapi setelah kita beri sentuhan, kita rawat, ternyata menjadi pusaka yang sangat istimewa. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan dalam saya tadi menyampaikan review, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.